Puji nama Tuhan. Salam. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita semua. Dan hari ini kita boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, untuk setiap rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan sementara kerjakan bagi kami. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, bahkan memampukan kami untuk mengerti serta memahami bagian kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan ini yang terdapat di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Surat Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setiap manusia, setiap kita memiliki keinginan untuk hidup di dalam kebahagiaan. Semua kita memiliki impian yang sama, supaya perjalanan hidup kita bahagia adanya. Itulah sebabnya banyak orang yang mau melakukan hal-hal yang menurutnya akan memberikan jaminan kebahagiaan, atau paling tidak memberikan jaminan akan bahagia di hari esok. Standar umum yang dipakai oleh orang untuk mengukur tingkat kebahagiaan seseorang adalah apa yang dimilikinya, apa yang dipakainya, apa yang dinikmatinya. Sehingga setiap kita melihat seseorang memakai fasilitas, kita melihat bahwa orang ini menjadi orang yang bahagia dengan standar-standar umum. Penilaian itu memang tidak salah, sebab memang salah satu sumber kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah dengan apa yang kita miliki, yang dimiliki, yang dipunyai oleh seseorang. Tetapi kitab suci dengan jelas menunjukkan bahwa sejak dosa masuk di dalam dunia ini, sejak dosa menguasai kehidupan manusia, kebahagiaan itu menjadi hilang. Orang berdosa akan sulit untuk menemukan dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Menunjukkan bahwa kita tidak mampu mengukur kebahagiaan sejati dengan apapun juga. Entah itu kekayaan, kedudukan, atau segala keberhasilan yang pernah kita dapatkan. Sebab damai sejahtera Allah yang sulit dipahami dengan akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga dalam keadaan apapun seharusnya
damai sejahtera Allah tetap ada dalam hati dan pikiran kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan itu? Kalau kita membaca firman Tuhan ini, mempelajarinya, paling tidak ada 3 bahagian yang bisa kita temukan. Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan yang dari Allah itu? Yang pertama adalah, hiduplah sehati sepikir. Ayat 2 berkata, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Kedua orang ini adalah 2 wanita yang turut mengambil bahagian dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Bahkan dalam pelayanan mereka sungguh-sungguh, tetapi akhirnya Paulus berkata bahwa mereka telah berjuang di dalam pelayanan secara bersama-sama. Namun dalam praktek hidupnya ternyata kedua wanita ini berselisih. Tidak disebutkan di sini apa yang menyebabkan mereka berselisih, tetapi yang jelas bahwa Paulus menginstruksikan, memandatkan Sun Sugos untuk menjadi orang yang hadir bersama-sama dengan mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka, sehingga mereka boleh berjalan bersama-sama sehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Sehati sepikir dapat menghasilkan kebahagiaan. Sehati sepikir dapat menghasilkan damai sejahtera. Lalu bagaimana agar bisa sehati sepikir? Kalau kita membaca dalam pasal-pasal sebelumnya, yang pertama itu harus ada nasihat, harus ada penghiburan, harus ada persekutuan roh, harus ada kasih mesra dan belas kasihan, sehingga bukti kita hidup di dalam Kristus nampak dari apa yang sementara dan sedang dikerjakan oleh kita. Harus menggunakan pikiran Kristus. Persoalan dalam kehidupan bersama seringkali kita menemukan dan menuruti apa yang sedang kita pikirkan. Masing-masing kita memikirkan apa yang sedang kita pikirkan dan memberikan pendapat dengan pikiran kita masing-masing, dan tidak mau menyatukan pikiran itu menjadi kesatuan sehati dan sepikir. Mengenakan pikiran Kristus itulah solusi di dalam sehati sepikir. Hidup sehati sepikir bukan berarti semuanya harus sama. Ada berbeda, satu dengan yang lain berbeda. Itu hal yang wajar, itu hal yang biasa, itu hal yang normal. Kalau satu dengan yang lain berbeda, karena memang kita lahir dengan latar belakang yang berbeda. Kita lahir dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Kita lahir dengan pendidikan yang berbeda. Kita menjalani kehidupan dengan aktivitas yang berbeda. Jadi keberbedaan itu adalah keunggulan kita orang percaya. Tetapi kita sudah disatukan oleh Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Yesus Kristus. Sehati sepikir seharusnya ada kesetiaan yang terjalin di dalam persekutuan setiap orang percaya. Damai sejahtera Kristus selalu ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu untuk menikmati kebahagiaan hidup di dalam Yesus Kristus harus menjalani kehidupan sehati sepikir. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebahagiaan bersama dengan Kristus? Hiduplah di dalam sukacita. Di ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa harus bersukacita? Mengapa sukacita itu begitu penting? Karena tanpa sukacita, orang cenderung tidak mampu melihat kebaikan Allah. Karena tanpa sukacita, orang cenderung tidak melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Hidupnya akan dipenuhi dengan keluh kesah sehingga tidak mampu mengucap syukur kepada Allah yang telah memberinya kehidupan. Segala hidupnya telah dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan pribadi sehingga tidak sanggup untuk berterima kasih kepada Tuhan, tidak sanggup untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa.
Bersukacita senantiasa berarti tetap bersukacita di dalam keadaan apapun. Bersukacita karena kebaikan Tuhan. Sukacita kita hendaknya tidak disebabkan oleh keadaan yang ada di sekeliling kita, tidak disebabkan oleh lingkungan kita, tetapi sukacita orang percaya disebabkan karena Kristus telah tinggal di dalam diri kita. Kristus itulah yang telah mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah hidup kita, sehingga kita bisa berkata terima kasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Walaupun kita diperhadapkan dengan kesulitan sekalipun, tapi karena hati kita telah diubah oleh Tuhan, kita telah dibentuk oleh Tuhan, kebahagiaan hidup di dalam Kristus nyata dalam hidup kita karena Kristus hadir dan mengubah kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan hidup di dalam Kristus? Hiduplah dalam pengharapan. Dalam ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terkadang sebagai manusia kita dikuasai oleh kekhawatiran. Sebagai manusia kita khawatir, itu hal yang wajar. Tetapi kalau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran menyebabkan hilangnya damai sejahtera dari hidup kita, maka kita harus memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan persoalan hidup kita. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan pergumulan hidup kita. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan apapun yang sedang kita pergumulkan bersama dengan Tuhan. Justru kekhawatiran akan menggerogoti pikiran kita. Kekhawatiran akan menggerogoti iman kita, yang akhirnya kita sulit untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kekhawatiran terkadang membuat kita tidak beroleh apa-apa di dalam kehidupan kita. Karena itu, agar memperoleh kebahagiaan, kita harus membuang rasa khawatir itu dan menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kekhawatiran duniawi ini menguasai hidup kita, sebab orang yang khawatir akan mengalami kesulitan untuk hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kekhawatiran akan terus menguasai hidupnya, sehingga sulit bagi dia untuk melihat ke depan, sulit bagi dia untuk menghidupi imannya, sehingga sulit bagi dia untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Seberapa besar nilai dirimu sehingga Tuhan Yesus datang mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nilai diri kita jauh lebih besar dari burung pipit. Burung pipit saja yang harganya sangat rendah tetap dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, manusia, ciptaan yang termulia dari seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Karena itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetaplah hidup, sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang sementara kita kerjakan, semuanya dikontrol dan dikendalikan oleh Tuhan. Kebahagiaan sejati tidak dipengaruhi oleh keadaan luar, tetapi kebahagiaan sejati adalah bersumber dari hati dan pikiran kita yang telah dipenuhi oleh kasih dan kebaikan Kristus. Kiranya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa Kristus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Karena itu kebahagiaan adalah milik kita, milik orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang indah di hari ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan bahagian ini
dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan hidup di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.